Abang Bino dan sang adik seolah trauma untuk makan telur dadar dan juga durian. Dikarenakan Bang Bino biasanya makan telur dadar dan juga durian bersama sang ayah tercinta. Tak hanya itu, bahkan diam-diam Abang Bino juga kerap mendatangi makam sang ayah. Kangen Baby Zultan, Syifa sampai minta sang anak datang ke mimpinya. Kabut duka sepertinya masih belum mau beranjak memayungi keluarga Ayu Ting Ting. Bahkan memasuki hari keempat kepergian almarhum Baby Rayas Zoltan, keluarga Ayu Ting Ting masih terus berziarah ke makam bayi yang meninggal di usianya yang baru menapaki 55 hari itu kemarin. Seperti ziarah-ziarah sebelumnya, Ayu, Ayah Rozak, Umi Kalsum, serta kedua orang tua almarhum Baby Zoltan, Syifa Nuraini dan Nanda Fahrizal lagi-lagi berziarah mengenakan pakaian serba hitam yang menandakan duka yang masih terus terpatri di hati mereka. Dengan berpulangnya cucu laki-laki pertama di lingkup keluarga Ayah Rozak. Dan lagi-lagi, tangis Syifa, Ayu, Umi Kalsum dan juga Ayah Rozak kembali terpantik begitu tiba di pusara Baby Zoltan. Dalam tangis pilunya, kerinduan terhadap sang buah hati langsung ditumpahkan Syifa dengan meminta sang buah hati untuk kembali hadir dalam mimpinya. Syifa juga tak lupa kembali menuangkan ASI terakhirnya yang seharusnya diminum oleh sang buah hati di kesehariannya. Lantas, apa kata sahabat selebritis seperti Umi Pipik hingga Siren sungkar melihat duka mendalam keluarga Ayu Ting Ting? Nanti datang aja maafin saya. Makasih. Ya gimana sudah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah ya. Pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah yang menciptakan. Dan saya turut berduka cita untuk Ayu dan keluarga. Semoga ini menjadi sebuah tabungan buat orang tuanya. Karena nanti nih anak ini yang akan menjemput orang tuanya langsung di surga. Oh ya, turut berduka cita. Semoga Allah Ta'ala kasih keikhlasan, kasih kesabaran. Bismillah, insya Allah bisa menjadi syafaat nanti di surga kelak, insya Allah. Tabah ya, Masya Allah. Kehadiran Baby Zoltan juga ikut dirasakan Umi Kalsum dan Ayah Rozak dalam mimpi. Ya, Baby Zoltan sepertinya hadir dalam mimpi Umi Kalsum dan Ayah Rozak untuk membalas kerinduan nenek dan kakek tersayang yang begitu mencintainya. Maklum saja karena Baby Zoltan adalah cucu laki-laki pertama untuk sang nenek dan kakek tercinta. Dan tidak bisa dipungkiri juga jika selama ini Umi Kalsum dan Ayah Rozak dikenal sebagai nenek dan kakek yang sangat dekat dengan cucu-cucunya. Keduanya bahkan turun tangan langsung mengurus Bilqis, Mehra dan juga Baby Zoltan pasca kelahirannya layaknya orang tua kandung. Baby Zoltan yang disebut raja di keluarganya lantaran menjadi cucu laki-laki pertama. Mulai dari menjemur, memandikan, dan juga merawat bayi laki-laki kelahiran 7 Juli 2024 lalu itu. Begitupun dengan kedua cucu lainnya, Mehra dan Bilqis yang tumbuh besar di tangan Umi Kalsum dan Ayah Rozak. Seperti pada Bilqis contohnya, saking sayangnya pada cucu bahkan nama belakang Bilqis tersemat nama Ayah Rozak. Lalu benarkah Ivan Gunawan sebagai sahabat Ayu pun sampai kagum pada keluarga Ayu yang selalu bersama dalam suka dan duka?
doain aja ya semuanya biar ibu ayah kuat. Kalau Ayu itu kan sosok orang tuanya tuh memang benar-benar berada di garda depan gitu kan, karena ayah rojak, ibu itu kan juga mereka yang ngasuh anak-anak juga di saat mungkin Syifa lagi ada urusan, juga ibunya kan juga ikut merawat. Jadi mereka ayah sama ibu tuh bukan hanya sebagai nenek kakek, tapi ya orang tua buat mereka juga sih gitu. Ya iyalah, ya kan Ayu juga nggak punya anak lagi selain Bilqis gitu. Jadi di saat ada new member di rumah ya pasti dianggap anak sama Ayu. Kan bondingan mereka tuh kan kuat banget ya gitu. Tali persaudaraan satu rumah itu kan kuat banget gitu. Jadi kalau satu terluka pasti semua terluka. Ya kita juga shock Mbak, keluarga juga semuanya shock, nggak ada yang nggak shock. Wah udah kayak anak saya kan, jadi kaget. Dimakamkan di TPU Lempere, Sukmajaya, Depok yang tidak jauh dari kediaman keluarga, makam Baby Zoltan nyatanya berdekatan dengan makam sang paman, Nurfadli Ade Ramdhani atau adik dari Ayu Ting Ting yang meninggal pada tanggal 22 April tahun 95 serta sang buyut atau ayah dari Ayah Rozak. Lantas apa kata penjaga makam terkait meninggalnya Baby Zoltan? Dan seperti apa pula duka yang masih terus memayungi tahlilan hari keempat meninggalnya Baby Zoltan yang digelar semalam di kediaman keluarga Ayu Ting Ting? Kita juga kan nggak tahu ya, emang mungkin udah jalannya Allah gitu ya, yang terbaik buat si Ade gitu. Jadi ya kita juga shock Mbak. Mudah-mudahan ini menjadi penguat itu, pengingat aja. Kalau kita juga semua ikut prihatin, ikut mendoakan, mudah-mudahan segera diberi keikhlasan dan kesabaran. Nah ini bapaknya Ayah Rojak, Bapak Nai bin Siin ya. Nah ini anaknya Ayah Rojak. Nah ini yang baru aja teh. Cucunya Ayah Rojak ya, anaknya Sipa ya. Maksudnya biar agak berdekatan aja, jadi nggak dipisah-pisah gitu teh. Jadi jaraknya kan enak. Ya emang masih ada tempat ya, tadi keramiknya udah cepet dibongkar juga teh. Nanti rencananya ya mungkin untuk kedepannya dia mungkin rencana dia ya mungkin dirapihin gitu teh. Kalau kita kan cuma ya istilahnya pengurus sama koordinator aja yang setiap hari piket di sini gitu. Iya kaget ya kan, jodoh mau kita nggak tahu ya, udah ditentukan dari sana. Doakan adik saya kuat, kami keluarga kuat. Terima kasih banyak. Kisah sedih anak bungsu almarhum Babe Cabita usai sang ayah meninggal, trauma makan telur dadar dan durian hingga diam-diam suka datang ke makam ayahnya. Kabut duka tak hanya tengah memayungi keluarga besar Ayu Ting Ting yang harus kehilangan Baby Zoltan secara mendadak. Kondisi yang sama juga sempat dialami oleh keluarga komedian Babe Cabita saat Babe Cabita meninggal mendadak pada tanggal 9 April 2024 lalu karena penyakit langka anemia aplastik. Apalagi pasca berpulangnya almarhum, kedua buah hatinya Bambino Aleki Tanjung dan Nabula Alena yang masih berusia 5 dan 2,5 tahun kerap mencari-cari sosok sang ayah tercinta. Kisah miris ini diungkap oleh istri almarhum Babe Cabita, Zulfati Indra Loka, kepada tim Silet kemarin pasca 5 bulan kepergian. Ya, Zulfati mengaku hatinya terasa tersayat sembilu saat anak-anaknya, utamanya si bungsu Nabula, selalu bertanya tentang sosok sang ayah yang tiba-tiba saja harus hilang dari sisinya. Benarkah almarhum Babe Cabita yang menerima piala Special Award di ajang Silet Awards 2024 juga kerap hadir menemui Fati dan keluarga walau hanya lewat mimpi? Awal-awal tuh masih sering nanya, bisa bangkit lagi nggak, bisa datang lagi nggak, kayak gitu. Sekarang sih udah nggak terlalu nanya. Kalau aku terakhir, ini aneh sih. Jadi kita tuh kayak suasananya lagi di Bukit Bintang KL. Waktu itu kan memang kalau lagi libur terapi kita jalan-jalan. Kita udah balik lagi nih, harus ke waktu yang sekarang gitu. Gak, sumpah aneh banget kayak lorong waktu gitu. Waktu yang sekarang.
aku udah naik bus tapi aku lupa, aku belum pamit nih, aku balik lagi, aku jumpain dia di hotel yang di Bukit Bintang itu, aku peluk, aku balik lagi ya, nanti kita ketemu lagi ya. Kedekatan almarhum Babe Cabita dengan kedua buah hatinya tentu saja menyisakan duka mendalam bagi kakak beradik Bambino dan Nabula sepeninggal sang ayah tercinta. Lebih mirisnya lagi, sepeninggal sang ayah tercinta yang semasa hidupnya memiliki usaha kuliner berbahan dasar telur dan juga penyuka durian, Abang Bino dan sang adik seolah trauma untuk makan telur dadar dan juga durian. Dikarenakan Bang Bino biasanya makan telur dadar dan juga durian bersama sang ayah tercinta. Tak hanya itu, bahkan diam-diam Abang Bino juga kerap mendatangi makam sang ayah. Beberapa misalnya kesukaan-kesukaan dia yang ternyata tuh dia udah nggak suka lagi sekarang. Entah dia trauma, entah dia takut dia nanti akan kangen sama papahnya. Tapi aku pernah nanya, terus jawaban dia, iya Nono kangen sama papa. Ternyata beberapa kali kayak ini habis jalan-jalan sore nih, nanti pegawaiku bilang gitu kan, om Andannya bilang kayak, Kak tadi Bambino minta dianterin ke makam abang gitu-gitu sih. Lantas, bagaimana pula dengan barang-barang peninggalan almarhum di rumah? Benarkah meski sebagian dari barang itu telah dibagikan kepada keluarga, sahabat, dan juga pegawainya, namun ada 1 jam spesial yang justru sengaja disimpan Zulfati Indraloka untuk putra sulungnya? Abang tuh biasa suka duduk di situ tuh. Ya udah dia duduk main handphone, terus kadang-kadang di sini Bambino karena abang tuh suka duduknya di sofa kan. Jadi Bambino pun juga ikutnya duduknya di sofa. Oh, ini jam ini tuh kayaknya yang mungkin barang yang aku akan keep, semoga nanti dipakailah sama Bambino gitu kan. Jadi jam ini tuh dia suka banget jam ini. Waktu itu kita kayak ada rezeki, kita beli gitu. Terus tiba-tiba kita kepepet karena Bambino waktu itu lahiran, kita jual lagi. Terus pas kayak setahun setengah kita ada rezeki lagi, abang masih suka loh sama jam itu, abang beli ya gitu. Oh ya silakan beli gitu. Jadi udah sampai dibeli lagi.